30.000 tahun yang lalu Kaisar Hao yang tak terkalahkan di dunia terlalu tergila-gila pada wanita. Akhirnya meninggal karena kelemahan. 2700 tahun yang lalu, pada saat terakhir Raja Iblis 7 malam menghadapi ujian, tidak tahan dan meninggal mendadak. Ingin naik ke langit. Hanya dengan bersembunyi di Gunung Siwe, diam seperti anjing tua. Bergerak lebih dulu untuk menghormati. Asalkan melewati ujian petir aku bisa mencapai puncak. Tidak perlu takut lagi pada si tua itu. Ini adalah Gunung Siwe, sepi dari manusia memilih tempat ini untuk menghadapi ujian. Pasti tidak akan ada kesalahan. Buruk. Ada yang nekat masuk ke Gunung Siwe. Pedang Ki gulung tembok naga. Sekte pedang ajaib. Guru adik seperguruan ini terlalu hati-hati. Seorang gadis kecil, dengan 200 tahun latihan, adik seperguruan langsung menggunakan jurus besar. 10.000 gunung rata, dengan tanah bahkan kami, yang berada 3.000 li jauhnya. Sekte pedang ajaib, juga ikut berguncang. Kamu tahu apa adik seperguruan ini, disebut menghilangkan masalah selamanya. Siapa yang nekat masuk ke Gunung Siwe, katakan. Apa tujuanmu datang ke sini? Aku adalah leluhur keluarga Lin dari Nanyou tersesat menghadapi ujian petir. Salah masuk ke Gunung Siwe tidak ada maksud lain. Orang ini terlihat biasa saja. Mungkinkah bukan orang hebat? Senior. Apa yang kamu lakukan? Guru usap air liurmu. Maaf, aku agak terlalu keras. Kamu tidak tahu malu. Menyerang diam-diam. Aku orang yang paling masuk akal. Karena kamu bilang tidak jelas maksudnya. Maka aku harus mencari tahu sendiri dulu baru melepaskanmu. Menolak wanita mulai dari aku. Li Changsheng keluar. Yiren, tunanganmu tinggal di tempat sengsara ini, desa miskin milik pangeran. Aku juga tidak tahu apa yang mempengaruhi kakekku saat itu. Li Changsheng orang kampung seperti ini. Bagaimana mungkin cocok denganku? Sayang, tenanglah. Asalkan kamu membatalkan pertunangan aku, akan segera menikahimu dengan resmi. Pernikahan antara keluarga Lin dan Zheng. Belum menguasai Nanyou. Sekarang luhur karena menghadapi ujian hidup dan mati sudah lama hilang. Keluarga Lin tanpa pemimpin jika aku bisa menikahi Zheng Xiao. Kedepannya keluarga Lin akan mengikuti keinginanku. Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan? Aku adalah permata keluarga Lin di Nanyou. Aku datang ke Gunung Xieyu untuk membatalkan pertunangan. Membatalkan pertunangan? Li Changsheng, aku sudah berjanji dengan Zheng Xiao. Kamu tahu siapa Zheng Xiao itu? Kamu ternyata memiliki akar pedang langka, benih pedang alami. Berani-beraninya menghina Zheng Xiao. Keluarga Zheng adalah yang terkemuka di Nanyou. Sebaiknya kamu berlutut dengan patuh. Dan Tande Tanggani, Surat Pembatalan Pertunangan. Aku masih bisa memberimu kesempatan. Batal ya batal. Kecantikan hanya membawa masalah, aku memang tidak bermaksud menikah. Baru satu datang lagi, satu tidak ada yang boleh menghalangi jalan kultivasiku. Li Changsheng, berani-beraninya kamu menghinaku. Leluhur. Kamu berani menginginkan kecantikan leluhur. Menggantung gambar leluhur untuk fantasi berani sekali. Li Changsheng, kamu mencari mati. Leluhur, kamu tahu siapa leluhur keluarga Lin itu? Dia adalah salah satu petarung terhebat di Nanyou. Hidup selama 200 tahun. Hanya selangkah lagi untuk mencapai keabadian. Kamu berani menginginkannya? 200 tahun, bukankah itu seorang wanita tua?
Leluhur mempraktikkan seni abadi tetap muda selamanya. Kamu memiliki pikiran jahat ingin mencemari tubuh suci leluhur. Hati kamu pantas dihukum. Dia bisa membuatku berpikir jahat. Apalagi yang kamu bantah? Gambar leluhur ini bahkan tidak berpakaian. Menunjukkan tulang pesona cukup untuk melihat niat jahatmu. Mari, hancurkan kuil ini. Lagi-lagi wanita gila aku sial. Mundur selangkah, langit lebih luas, cepatlah pergi. Salah paham begitu vulgar dan menggoda. Menunjukkan diri di depan semua orang memang tidak pantas begini. Aku akan memberinya pakaian. Ini pakaian dewa. Tidak bisa ditembus senjata, tidak bisa dimasuki air dan api. Dengan harta ini, tantangan petir bukan masalah. Penjahat berhenti. Mei. Apalagi yang kamu inginkan? Bukankah aku sudah memberinya pakaian? Di depan kami menodai gambar leluhur. Benar-benar tidak tahu malu. Ya Tuhan, bagaimana bisa keturunan keluarga kami memiliki orang yang berpikiran sempit seperti ini? Baiklah kalian, apa yang kalian inginkan? Kalian berani menuduhku memiliki moral yang tinggi. Hati-hati, aku akan melaporkan kalian karena fitnah. Seperti katak yang ingin memakan angsa menodai gambar erotis leluhur. Kamu masih merasa benar orang-orang di sini. Berhenti, berhenti, berhenti. Jangan bertindak, aku mengaku kalah, aku bersedia memberikan hadiah besar. Mari kita selesaikan masalah besar menjadi kecil, masalah kecil menjadi tidak ada. Lebih baik menghindari masalah, aku tidak bisa mengikuti jejak Buddha alis putih dibandingkan dengan mencapai pencerahan. Hal lain adalah hal kecil. Ini adalah pil pemeliharaan jiwa. Dibuat dari 81 bahan obat pilihan. Diproses selama 49 hari. Baru bisa menghasilkan satu pil. Bisa mengubah tulang dan meningkatkan kemampuan. Aku bermaksud baik memberikan hadiah. Apa yang kamu lakukan? Li Changsheng, kamu menganggap kami bodoh. Pil pemeliharaan jiwa adalah obat yang sangat berharga. Cukup dengan menyebarkan berita. Kilyarga di Selatan akan berindian. Tidak peduli nyawa untuk merebutnya. Seperti kamu penipu jalanan. Mungkin bahkan tidak berhak melihat pil pemeliharaan jiwa. Benar, aku pernah beruntung menemukan ampas pil pemeliharaan jiwa. Hanya sebesar butiran kecil. Kekuatan obatnya membuatku naik 4 tingkat. Jika ini benar-benar pil pemeliharaan jiwa, kekuatan obatnya cukup untuk menghancurkan orang biasa seperti kamu. Main trik kecil seperti ini tidak bisa menipu kami. Masih tidak mau berlutut dan menyerah. Membungkuk 3 kali. Mungkin aku masih bisa menyelamatkan nyawamu. Semua. API yang kamu katakan. Tidak, ini benar-benar pil pemeliharaan jiwa yang aku buat sendiri. Bukankah kamu bakat pedang alami? Kamu hanya perlu mencicipinya. Kamu akan memahami makna pedang alam semesta. Menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Masih berani bicara sembarangan, aku pikir kamu benar-benar sudah cukup hidup. Orang-orang di sini. Jangan. Ini adalah energi alam semesta yang terkumpul. Terima kasih Tuan telah memberikan obat kucing membantuku berubah wujud. Kamu masih bisa berdiri, lucu sekali, ayo jalan. Aku akan ambilkan makanan enak buatmu. Apa? Jangan-jangan pil pemeliharaan jiwa itu benar-benar ada. Sudah kubilang dari tadi itu asli. Awalnya ingin memberikan kalian sebuah kesempatan, tapi ada yang meremehkan orang lain. Kamu? Sudah, semua keributan sudah selesai, masih ngapain di rumahku? Benar, jangan ganggu aku dan tuanku berlatih bersama. Asalkan bisa berlatih dengan tuanku selama 5 menit. Bisa hidup panjang sampai 300 tahun. Kalau tidak pergi, jangan salahkan aku kalau bertindak. Sudah, dunia persilatan ini bukan soal berkelahi, tapi tentang hubungan antar manusia lagi pula. Berkelahi itu hanya buang-buang waktu. Semuanya jangan tertipu olehnya. Pil pemeliharaan jiwa itu sangat langka, dia pasti tidak akan membagikannya kepada kita. Tentang gadis kucing ini. Pasti dia sengaja menyembunyikan seorang pembantu. Pembantu apa mau menyergapku ya? Kamu ini paranoid ya? Masih membela diri, pasti mau menipu lagi. Kalau bukan karena leluhur sedang dalam masa sulit dan menghilang saat menghadapi ujian petir. Hari ini pasti aku yang akan mengambil nyawamu. Menghilang saat menghadapi ujian. Ternyata gadis itu benar-benar tersesat di Gunung Siwe. Tidak ada niat untuk mencelakaiku. Kamu menghina leluhur, melanggar aturan. Cepat serahkan gambarnya, kalau tidak hari ini kamu pasti akan mati. Salah paham, aku mengira leluhurmu adalah penjahat yang ingin mencelakaiku, makanya aku mengurungnya di gambar gunung dan sungai.
Omong kosong, leluhur memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Jentikan jari bisa membelah gunung, konsentrasi bisa membentuk pedang. Orang lemah sepertimu berani bicara besar. Mencari mati. Kamu bilang leluhur dikurung di gambar gunung dan sungai. Ya tapi tidak penting, aku akan segera mengeluarkan leluhurmu. Kalian cepat turun gunung, mulai sekarang kita tidak saling mengganggu. Omong kosong. Gambar gunung dan sungai adalah harta karun kuno. Sudah hilang selama puluhan ribu tahun Tuan Seng. Anak ini berbicara sembarangan, aku akan menangkapnya dulu. Berhenti. Master. Kamu benar, gambar gunung dan sungai itu hanya sebuah gambar tua, aku mengaku. Tidak perlu bertindak keraskan. Tuanku, kenapa kau takut sama mereka? Kamu kuma perlu gerakan Yori. Mereka semua bakal lenyap. Inilah yang namanya tata krama. Level mereka sebenarnya tidak tinggi, tapi kalau yang muda mati yang tua datang, anak cucu terus-menerus kapan habisnya. Aku cuma ingin menghindari masalah di kemudian hari. Jadi kamu mengakui lukisan ini adalah untuk menyembah nenek moyang jahat? Jangan coba-coba menjelaskan. Penjelasan hanya akan membuatmu semakin terlihat bersalah. Ayo potong kedua tangan dan kakinya. Potong semua. Entah maju atau mundur tetap aja kena. Kamu ini wanita benar-benar tidak bisa diajak bicara. Aku ini punya prinsip dalam hidup. Kalau orang tidak menggangguku, aku akan memberi toleransi, tapi kalau mengganggu lagi, akar rumput pun akan kucabut. Kalau tuanku bertindak pasti tidak akan ada yang selamat. Alasanku memberi nasihat baik, hanya karena tidak ingin kalian mengganggu jalanku menuju pencerahan. Konyol. Sudah di ujung maut masih juga pura-pura hebat, wahai sesepuh. Bunuh wanita ini juga. Kamu bilang siapa wanita? Awas kurobek mulutmu. Semua lihat ya, aku tidak bertindak apa-apa. Masalah ada pemiliknya. Kalau kalian ingin balas dendam, cari dia. Jangan ganggu aku. Wanita, kamu juga berani menghina tuanku, awas ku hajar kamu. Jangan libatkan aku, ini cuma pertarungan antara kalian berdua. Apa masih bengong? Makhluk ini sudah berubah wujud manusia. Satu orang tidak akan sanggup, ayo serang. Sudah kuduga perkelahian tidak akan ada hasil baik. Cepat berlutut, minta maaf dan menyerah. Kalau tidak, aku akan bunuh wanitamu. Jangan asal ngomong, siapa bilang dia wanitaku. Aku Li Changsheng hari ini akan memberitahumu, aku punya 4 pantangan. Rokok, alkohol, judi, dan wanita. Karena aku baik hati. Kamu ini masih layak disebut pria. Dia cuma bisa omong doang. Aku tidak percaya, dia tidak peduli sama wanita ini. Tuanku, jangan pedulikan aku. Tenang, aku pasti tidak akan pedulikanmu. Sudah kuperingatkan jangan bertindak kasar. Kalau menurut kalian membunuh bisa menyelesaikan konflik hari ini, bunuh saja, tidak apa-apa. Yang aku kasih tahu ya, asal mereka bisa cepat-cepat pergi. Jangan ganggu aku latihan, aku kasih kamu kesempatan besar. Kalau sampai disebut kesempatan besar oleh Tuan, bukankah itu transformasi total semuanya? Jangan ragu-ragu, bunuh aku cepat. Siapa yang tidak bertindak? Dia anak anjing. Bagus sekali kamu Li Changsheng sampai begitu memperlakukan wanita yang setia padamu. Kamu binatang tak berperasaan. Semua orang lepaskan si kucing ini, dia hanya makhluk kecil yang tertipu oleh Li Changsheng. Hari ini kita harus membuat Li Changsheng membayar. Otakku ini kenapa tidak bisa mengerti ya? Kamu mau apa lagi? Lutut, minta maaf, menyerah. Aku oke. Semua orang balas dendam, kapan habisnya? Hari ini semua kesalahan aku yang tanggung. Aku minta maaf pada kalian semua. Kalian pergi saja. Jangan ganggu aku latihan lagi. Mengganggu jalanku menuju keabadian. Hari ini meskipun kamu berlutut minta maaf, tidak akan menghentikan tekad kami untuk membunuhmu. Dan kamu ini tidak pantas bicara soal latihan, apalagi bicara soal jalan menuju keabadian. Pedang ini bernama Zanlu.
Pernah membunuh Ciyu di zaman kuno, menghancurkan 6 negara di masa Chungqiu, membunuh ular putih di zaman Han, membantai naga kembar di masa Tang. Prestasi perang yang luar biasa membunuh orang. Tidak hanya ribuan masih merasa aku tidak pantas. Bermain sandiwara. Orang yang bisa menahan serangan mematikan dari Master Jinlun di seluruh Nanyo bisa dihitung dengan jari. Hari ini kamu pasti mati. Meskipun hari ini adalah hari keabadianmu, aku akan menghancurkan kuilmu, meremukkan tulangmu, membuatmu tidak bisa bangkit selamanya. Kamu tadi bilang apa? Aku tanya kamu. Kamu tadi bilang apa? Hancurkan kuilku. Remukkan tulangku. Halangi jalanku menuju keabadian. Kalian ini 1000 kali tidak seharusnya. 10.000 kali tidak seharusnya menyinggung batasanku. Tuan tadi bukannya bilang, Jianghu bukan cuma soal berkelahi. Etika dan sopan santun itu untuk yang masih hidup. Hei Li Changsheng, kamu benar-benar mau melawan kami ya? Tidak. Aku ini orangnya agak hati-hati. Kalau memang mau berkelahi, maka aku harus memastikan tidak ada masalah di kemudian hari. Pedang sudah terhunus. Silahkan kalian menuju kematian dengan tenang. Sudah lama tidak dipakai, lupa untuk diasah. Ayo asah. Li Changsheng, sampai kapan kamu mau berpura-pura? Besi tua. Masih bicara soal membunuh raja dan naga. Kamu menganggapku sebagai monyet ya? Yang mulia, aku akan membuatnya mati sekarang. Mat di tanganku adalah kehormatanmu. Tidak, aku harus cepat keluar. Kalau orang-orang bodoh ini benar-benar membuat senior marah, keluarga Lin di Nanyo akan musnah. Karma, inilah akibatnya kalau melawan leluhur. Siapa yang berani tidak sopan pada senior? Leluhur, Aura ini dalam seperti lautan. Berasal dari tubuh leluhur keluarga Lin. Ada levelnya naik 1 tingkat, seperti mendaki langit. Apa kesempatan yang membuatnya dengan mudah masuk ke level 1? Jangan-jangan dia. Leluhur kalian sudah datang. Ada masalah apa? Biarkan dia menjelaskan langsung pada kalian. leluhur. Anda berhasil melewati tribulasi. Anak ini penuh dosa leluhur. Leluhur hanya perlu sedikit mengeluarkan kekuatan, dan dia akan hancur berkeping-keping. Gadis kecil, kamu cukup kuat, pasti bisa dipercaya. Ceritakan pada mereka. Apa yang terjadi hari ini? Ayo. Li Changsheng, leluhur menggetarkan Nanyo. Tapi kamu menyebut leluhur sebagai gadis kecil. Kamu pikir kamu siapa? Dia baru 200 tahun. Kulitnya halus seperti sutra. Napasnya seperti anggrek. Tidak menyebutmu nona, apa kamu ingin disebut nenek tua? Ini tidak pantas. Kurang ajar. Berani membahas usia leluhur. Bahkan berani menggoda leluhur di depan umum. Mohon leluhur segera membunuhnya. Katak dalam sumur tidak tahu langit dan bumi.
masih bisa menggonggong di sini. Harusnya berterima kasih pada senior karena tidak membunuhmu. Cepat pergi. Leluhur, kenapa Anda memukul saya? Benar leluhur. Jelas-jelas si sampah ini punya niat buruk, pikiran kotor. Bahkan melakukan tindakan tidak senonoh pada gambar Anda. Jelas diam. Diam. Orang-orang bodoh ini tidak bisa menjaga mulut. Jika senior benar-benar menyukai saya, itu adalah Lin Xiao. Beruntung 200 tahun Bei. Hanya saja saya tidak tahu apakah kecantikan saya bisa membuat senior tertarik. Leluhur, anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Jika hal ini tersebar, omongan orang bisa menakutkan. Bagaimana Anda bisa bertahan di Nanyou nanti? Saya katakan sekali lagi, cepat pergi. Jika tidak, jangan salahkan saya jika saya bertindak atas nama senior. Leluhur sangat menjaga nama baik biasanya meski orang lain. Mengyu Captain Kara tanpa maksud juga akan dimarahi. Hari ini kenapa begini? Saya tahu pasti aib keluarga tidak boleh dibeberkan. Leluhur pasti ingin kita pergi dulu lalu bertindak sendiri. Ternyata benar leluhur bertindak. Dia pasti mati. Li Changsheng, biarkan kamu hidup sebentar lagi. Tidak bisa melihat kamu mati dengan mata sendiri. Agak menyesal. Kebencian mereka padaku muncul dari hati. Saya sudah terus mengalah, mereka masih mendesak. Hari ini jika membiarkan mereka pergi sama saja dengan melepaskan harimau ke gunung. Lebih baik membunuh untuk menghilangkan masalah. Mohon senior menerima saya sebagai murid. Nona Lin, apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Jika senior tidak setuju, saya tidak akan bangun. Bukan saya tidak setuju. Tapi kemampuan saya masih dangkal. Kamu sudah berlatih 200 tahun. Saya baru 20 tahun, lebih baik nama maupun reputasi. Saya tidak pantas menjadi gurumu. Kenapa tidak pantas? Kemampuan senior jauh di atas Ciao. Levelnya dalam dan tak terukur. Wah, susah dijelaskan dengan beberapa kata. Cepat bangun. Aku akan ambilkanmu makanan. Mengajari murid bisa membuat guru kelaparan sejak dulu. Banyak guru yang tewas di tangan muridnya sendiri. Murid ini tidak boleh diterima. Sang senior tidak mau menerimaku sebagai murid. Apakah dia meremehkan bakatku? Maka aku akan tunjukkan kemampuanku agar dia tahu. Aku adalah bakat langka dalam latihan. Non Lin, apa yang kau lakukan? Tadi telapak tanganku menggunakan 90% kekuatanku. Tapi senior sama sekali tidak merasa sakit. Sepertinya aku harus serang dengan kekuatan penuh. Non Lin, lebih baik kau latihan dulu. Dengan kekuatanmu yang sedikit ini, aku tidak tertarik. Sekarang, apakah senior tertarik? Jika bisa menjadi pasangan latihan dengan senior Li, levelku akan meningkat dengan cepat. Bahkan jika aku harus menjadi burung dalam sangkar, burung kenari, aku juga rela. Non Lin ini tidak baik. Pria dan wanita tidak boleh terlalu dekat. Kalian pria kan suka mencari sensasi di tempat seperti hutan belantara ini. Senior, jangan munafik. Aku fokus pada latihan. Tidak tergoda oleh alkohol dan wanita. Aku berbeda dengan pria-pria dangkal itu. Jika aku tidak salah, senior, ini pertama kalinya kan? Aku juga pertama kali. Anggap saja petualangan besar. Sejak dulu perselingkuhan membawa malapetaka. Jangan tergoda oleh wanita. Sial mantra ketenanganku. Kok tidak berfungsi. Seluruh tubuhku mati rasa. 5 anggota tubuhku penuh darah. 2 kepala 1 besar. Di mulut bilang tidak mau, tapi tubuhnya jujur. Non Lin, ada apa denganmu? Non Lin.
Non-lin rambutmu. Terbaliknya teknik akibat kegilaan. Aturan bertahan hidup nomor 12. Jika situasi tidak jelas lebih baik kabur. Tapi ini adalah Gunung Siwe milikku. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Kamu bagaimana? Senyor cepat pergi. Tidak kamu beritahu aku dulu sebenarnya apa yang terjadi. Meskipun tingkatanku pertama, tapi akhirnya belum masuk ke tingkat dewa. Akhirnya sulit menahan penuaan. Untuk mempertahankan wajah muda selamanya, aku melatih kungfu Changsheng. Apa? Kungfu Changsheng yang abadi dan tidak tua. Ini adalah metode terlarang. Tingkat kemampuan tidak cukup sulit menahan efek samping, maka akan muncul fenomena kemunduran ini. Awalnya kukira, bersama Senyor menjadi pasangan dalam jalan dewa, lalu menembus tingkat. Tidak disangka masih kurang satu langkah. Senyor, kamu cepat pergi. Dengan kondisi seperti ini, aku tidak punya muka untuk menemuimu. Meskipun aku ahli dalam seni bela diri, tapi juga sedikit mengerti pengobatan. Tapi fenomena seperti ini baru pertama kali aku lihat. Aku tidak punya keyakinan penuh, tidak berani bertindak. Bahkan di saat seperti ini, kamu masih memegang batas kehati-hatian. Lalu bagaimana? Di seluruh dunia, hanya ada satu orang yang bisa menyelamatkanku. Siapa kepala lembah orang mati? Dewa pengobatan. Mengapa kamu bersembunyi jauh-jauh? Aku takut kamu melukaiku. 25 kali. Aku sudah mencoba sebanyak 25 kali. Pil Siuluo tetap tidak bisa dibuat. Apakah aku hanya bisa menjadi ahli pengobatan? Tidak bisa mencapai jalan Pio. Membuat pil membutuhkan bakat, jangan putus asa. Semua ilmu pengobatanku ini diwarisi dari Tuan Li. Tuan Li juga mengajarkan semua ilmu pil kepadaku. Chen Mu Bai yang tidak berguna. Malu pada Tuan. Aku tidak berguna, aku tidak berguna. Sudah jangan memukul lagi. Melihat kamu rajin belajar, aku akan membantumu mengubah bakat. Si tua Chen. Zheng Xiao ini di mana? Tempat persembunyian Dewa Pengobatan. Lembah Kematian. Nama yang sangat sial, kenapa kita ke sini? Tentu saja untuk mencari pil Siuluo. Saya adalah bakat pedang alami. Jika bisa mendapatkan pil Siuluo untuk membuka Linghai, masa depan di jalan pedang akan sangat lancar. Kekuatan akan setara dengan leluhur keluarga Lin. Keluarga Zhang dari Longhai bersedia menyerahkan harta pusaka keluarga. Baju zirah emas. Mohon sesepuh tabib memberikan satu pil obat ajaib untuk memperpanjang sisa hidup. Anak saya terkena racun dingin setiap malam purnama. Salju dan es menyelimuti seluruh tubuh, mohon sesepuh tabib membantu. Keluarga Mu dari Shangjing bersedia memberikan gelar kehormatan sebagai imbalan. Pemimpin gua bunga jatuh dari Gunung Emei. Tergigit laba-laba beracun hingga wajahnya rusak. Jika sesepuh tabib bisa memulihkan wajah saya bersedia menikah dengan Anda. Keluarga Zhang dari Longhai, keluarga Mu dari Shangjing. Gua bunga jatuh dari Gunung Emei. Kekuatan besar yang ditakuti orang biasa. Di hadapan sesepuh tabib pun harus merendahkan diri. Tempat yang seharusnya untuk menyembuhkan orang sakit. Kenapa disebut lembah kematian? Sesepuh tabib punya aturan. Jika ingin dia membantu, harus menggunakan segala cara agar pohon suci di depan pintu ini bereaksi. Pohon suci menunjukkan fenomena aneh. Diresmikan oleh sesepuh tabib baru, dia akan menolong. Jika tidak, meski membawa hadiah yang sangat berharga, sesepuh tabib tidak akan melirik sama sekali. Hari ini saya ingin melihat selain saya. Siapa lagi yang bisa menemui sesepuh tabib? Saya.
Nona Lin, kamu terlalu banyak menerima serangan balik. Saya tutup meridian suaramu agar kamu tidak bisa bicara sementara waktu karena takut. Energi spiritual dalam tubuhmu terlalu banyak hilang. Jangan salahkan saya. Li Changsheng, kamu tidak mati. Leluhur ternyata tidak membunuhmu. Leluhur bisa dengan mudah meratakan gunung dan laut. Bagaimana mungkin tidak bisa membunuh sampah seperti Li Changsheng? Pasti leluhur baik hati memberimu kesempatan. Leluhur keluarga Lin punya sifat welas asih. Mengampuni nyawamu, tapi kamu malah menyerahkan lehermu ke hadapan saya. Mau umurmu panjang ya. Aku tak ada waktu buat ngomong sama kamu, kita cari Pak Chen. Pak Chen, kau ini besar mulut ya. Siapa yang tak memanggil senior saat bertemu dewa pengobatan? Kau malah tidak hormat, kau ini siapa? Pelajaran dari Gunung Siwe belum cukup dalam ya. Harus senior Li yang mengambil nyawamu. Baru dua bodoh ini bisa diam. Wanita, berani-beraninya kau pukul aku. Li Changsheng, seleramu memang berat ya. Dari mana kau dapatkan wanita iblis yang tidak manusia ini? Di keluarga Lin selain leluhur tak ada yang berani pukul aku. Zheng Xiao, aku akan potong jari-jari tangan wanita iblis ini. Satu persatu untuk diberi makan anjing. Di depan kalian adalah leluhur keluarga Lin. Omong kosong, kira kami buta ya? Wanita iblis ini kulitnya bersisik, lengannya berbulu binatang. Sangat jelek, mana mungkin leluhur. Dari mana datangnya wanita iblis berani palsukan leluhur keluarga Lin? Hari ini aku akan ambil nyawamu untuk leluhur. Tunggu dulu. Dia benar-benar leluhur keluarga Lin. Karena kegagalan latihan hingga menjadi seperti ini. Jadi aku bawa dia cari Pak Chen. Bentuk leluhur. Aku sebagai keturunan keluarga Lin mana mungkin tidak tahu Li Changsheng. Kau masih mengarang cerita. Tempat suci pengobatan dilarang berkelahi. Lihat bocah obat. Pak Chen yang tidak serius ini. Kapan dia punya bocah obat? Si kecil ini cukup lucu. Lembah kematian dilarang berkelahi. Pelanggar akan langsung diusir dari lembah. Li Changsheng, si sampah ini yang mulai duluan, kami cuma bantu senior dewa pengobatan membersihkan pengacau. Jika sungguh-sungguh ingin berobat, cari cara bikin pohon suci menunjukkan keajaiban. Jalan Sesat. Tidak bisa membuat guruku muncul dan menemui. Li Changsheng, bukannya kau ingin menemui senior dewa pengobatan? Kalau kau tidak bisa bikin pohon suci menunjukkan keajaiban, berarti kau sengaja mengacaukan ketertiban lembah kematian dan menjadi musuh semua orang yang datang berobat. Pohon suci ini bukan yang dulu. Aku berikan Pak Chen sebagai tanaman pot ya. Li Changsheng, kau ngapain lama-lama? Apa kau bisa buat pohon suci menunjukkan keajaiban? Jangan-jangan kau tidak punya kemampuan itu. Gak ada kemampuan, mending minggir aja, jangan bikin kesel di sini. Kayu busuk ketemu musim semi, hebat juga ya keluarga Sang. Sudah mewarisi ilmu bela diri selama Pohon 300 suci tahun. bertunas ini memang luar biasa. Senior Yisian seharusnya Hanya membuat pohon suci bertunas. Fenomena kecil kayak kacang ijo aja udah sombong. Lo ngomong apa sih? Zheng Xiao emang berbakat banget. Lo semua cuma bisa pamer di depan Zheng Xiao. Di depan Zheng Xiao lo semua gak ada apa-apanya. Hari ini, gue bakal tunjukin apa itu bedanya. Serem banget ya. Ini baru namanya seni kultivasi sejati. Cuma pakai setetes darah murni, udah bisa bikin ranting kering jadi rimbun. Pasti Yisian bakal turun tangan buat dia. Li Changsheng, lihat gak tuh? Bakat Zheng Xiao lo gak bakal bisa nyamain. Badut kacangan, mending gak usah bikin malu di sini. Kalau udah ada aturannya ya harus diikuti. Demi lo. Gue harus ngeluarin jurus nih. Li Changsheng, lo ngapain sih? Di siang bolong gini jorok banget dah. Li Changsheng, jangan-jangan lo sampai ketakutan ya? Ketemu nih. Ini artefak yang gue buat. Namanya Dida Dida Wansheng. Di dalamnya ada ukiran mantra. Pakai ini bisa bikin segala sesuatu hidup lagi. Li Changsheng, jangan bohong deh. Ini MH cuma shower biasa. Itu pun barang murahan yang gak layak dipamerin.
Artefak biasa aja. Masa bisa bikin pohon suci bereaksi? Dari mana sih anak kecil ini? Berani-beraninya nantang otoritas Yisian. Yisian bikin ujian pohon suci buat kasih kesempatan ke orang yang berjodoh. Bukan buat lo pamer di sini. Pamer aja lo. Coba aja dulu baru tahu. Li Changsheng, lo yakin ya? Jangan takut. Li Changsheng, ini emang artefak sakti yang lo bilang. Ngakak dah. Gak cuma nipu keluarga-keluarga besar. Masih memperlakukan Immortal Doctor seperti mainan Li Changsheng. Hari ini kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Saudara-saudara Li Changsheng tidak menghormati Immortal Doctor. Siapa yang bisa memenggal kepalanya dan mempersembahkannya kepada Immortal Doctor? Pasti Immortal Doctor akan memberikan obat ajaib. Waktunya sudah tiba. Buah keabadian ginseng. Pohon suci telah menghasilkan buah keabadian ginseng. Benar-benar buah keabadian ginseng, katanya buah ini tumbuh di pegunungan Kunlun yang sangat dingin. Makan 1 bisa membersihkan tubuh. Makan 2 bisa memperpanjang umur. Makan 3 bisa memiliki kekuatan luar biasa. Langsung naik ke jalan keabadian tidak mungkin. Ini pasti ilusi. Buah keabadian ginseng mekar sekali dalam 3000 tahun. Bagaimana mungkin si sampah ini hanya menyiramnya? Langsung berbuah. Palsu, pasti palsu. Lagi-lagi menggunakan trik untuk menipu. Bisa menipu kami tapi tidak bisa menipu Immortal Doctor. Meskipun pohon suci ini aku berikan kepada kakek Chen, tapi ini bukan roh, aku menyiramnya dengan alat ajaib. Tidak tahan dengan energi spiritual yang melimpah, akhirnya akan seperti bunga, melewati dan mati, sayang sekali. Fenomena aneh telah hilang, semua orang melihatnya. Pasti Li Changsheng sedang berbuat curang. Li Changsheng, kau tidak hanya menipu semua orang, tapi juga menggunakan sihir jahat untuk merusak pohon suci. Kau tahu tidak, ini adalah satu-satunya benda yang kami miliki untuk menemui Immortal Doctor. Pohon suci ini layu karena kau. Anak muda, kau telah memblokir jalan hidup semua orang, merusak pohon suci. Dosa tak terampuni harus dihukum dengan cara dipotong-potong. Dari awal sampai akhir Li Changsheng tidak pernah berniat bersungguh-sungguh menemui Immortal Doctor, hanya membuang waktu semua orang. Sekarang membuat pohon suci layu, dia ingin membunuh semua orang. Ayo serang, jangan biarkan dia lari. Siapa yang berani menyentuh tamu penting lembah kematian? Menemui Immortal Doctor. Berkemauan keras Li Changsheng bertemu Immortal Doctor. Kenapa tidak berlutut? Li Changsheng, Immortal Doctor adalah ahli yang tidak terlibat dalam dunia. Kemampuan mungkin lebih tinggi dari kakek Lin, kau merusak pohon suci. Kenapa tidak berlutut meminta maaf? Apa kau ingin kami semua mati? Aku berlutut padanya, dia yang harus berlutut padaku. Immortal Doctor, kami semua dengan tulus meminta bantuanmu untuk menyelamatkan orang. Si sampah ini malah datang ke lembah kematian untuk mengacau dan menyiram pohon suci dengan air bunga, membuat ilusi buah ginseng tumbuh. Benar, Senior, Yisian, pohon suci berusia ratusan tahun hancur karena ini. And the terkenal reputasi tidak boleh ternoda. Harus membunuh Li Changsheng untuk membersihkan nama medis. Mohon Senior Yisian bunuh anak ini untuk membersihkan nama. Senior Yisian akhirnya akan bertindak. Jarum perak membunuh tanpa terlihat. Li Changsheng, kamu selesai. Salahkan dirinya sendiri karena bodoh dan tidak tahu apa-apa. Berkeliaran di lembah kematian sekarang. Dia akan mati tanpa kuburan. Senior Yisian Chen Mubai hormat kepada Tuan Li. Apa yang terjadi, aku tidak salah lihat kan? Senior Yuxian malah memberikan penghormatan tulus kepada Li Changsheng. Li Changsheng malah menerima dengan senang hati penghormatan tulus dari Senior Yisian. Dia tidak takut umurnya berkurang. Lao Chen cepat waktu tidak menunggu, ayo. Nona Lin terkena efek balik dari kekuatan Changsheng dan mengalami kemunduran. Darah dan energi mengalir terbalik, tubuhnya dipenuhi sisik dan bulu binatang. Cepat-cepat obati. Tuan Li, ilmu pengobatanku ini semua diajarkan langsung olehmu, mengapa repot-repot begini? Kalau kamu sendiri yang mengobati, bukankah lebih baik? Sudah beberapa tahun aku tidak mengobati pasien.
Tangan ini sudah kaku kalau sampai salah. Nyawa bisa terancam. Aduh Tuan Li, kamu sebaiknya ubah kebiasaan hati-hatimu ini kalau sampai salah. Bukankah kamu masih punya teknik menghidupkan kembali yang mati? Teknik menghidupkan kembali itu mengurangi umur. Merusak tubuh kamu jangan banyak bicara, cepat obati. Baik Nona, ini silakan. Senior Yisian, apa yang Anda lakukan? Li Changsheng telah menghancurkan pohon suci Anda. Apa yang kulakukan tidak perlu kalian ikut campur. Kalian tidak menghormati Tuan Li. Berarti berdiri di pihak yang berlawanan dengan lembah kematianku. Kalau tidak ingin mati, cepat pergi dari sini. Senior Yisian, Anda yakin ingin membela seorang sampah dan menyinggung keluarga-keluarga besar? Ini adalah racun bunga salju beku. Dalam 3 tarikan napas, jika tidak pergi, akan mati dengan darah mengalir dari 7 lubang. Pergi. Bagaimana? Jarum emas sudah masuk, perlu orang dengan kemampuan tinggi untuk memasukkan energi spiritual ke dalam tubuh Nona Lin. Menggerakkan jarum perak mengubah arah aliran darah dan energi. Gejala kemunduran ini akan hilang dengan sendirinya. Ini tidak baik. Aku sih nggak masalah, tapi lihat situasinya. Nona Lin mungkin nggak bisa bertahan lebih dari 1 jam. Menyelamatkan atau tidak terserah Tuan Li. Ingat kamu dan Nona Lin. Tidak boleh memakai sihir benang pun atau itu akan menghalangkan panas dalam tubuh Nona Lin untuk keluar. Itu bisa membuatnya meledak Tuan. Anda harus berpikir baik-baik. Ah, Aku pamit dulu. Lauchen kamu. Aku Li Changsheng sejak kecil sudah belajar sastra. Mengetahui moral dan etika. Sopan santun dan rasa malu. Tidak menyangka harus menggunakan tubuh sebagai obat. Aku sudahlah menyelamatkan nyawa. Lebih baik daripada membangun 7 tingkat pagoda aku. Demi Nona Lin. Rela berkorban sekali. Ini dupa ketiga belum habis. Waktu pengobatan belum selesai. Tuan Li kenapa sudah keluar? Nggak kuat. Apa? Metode tusuk jarum tidak berhasil. Nona Lin nggak kuat. Sepertinya harus mencari cara lain. Bukan dia yang nggak kuat. Aku yang nggak kuat. 30 seperti serigala. 40 seperti harimau, 50 bisa menghisap tanah. Dia sudah hidup 200 tahun. Terima kasih banyak Senior Yisian atas bantuanmu. Nona Lin, cepat bangun, Anda kan orang yang dibawa Tuan Li. Aku Chen Mu Bai, tidak pantas menerima hormatmu apalagi. Nona Lin sudah sembuh. Semua berkat Tuan Li. Meskipun fenomena kemunduran Nona Lin sudah hilang, tapi Changsheng terkena balasan dan merusak fondasinya. Tingkat kultivasinya berhenti di sini. Apa aku dan Senior tidak bisa naik tingkat dengan latihan ganda? Tidak bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sia-sia aku berlatih selama ini. Pada akhirnya tetap saja manusia biasa. Tidak bisa berubah wujud. Mungkin masih ada satu cara untuk memperbaiki fondasi Nona Lin yang rusak. Senior Yisian, tolong jelaskan. Nona Lin pernah dengar tentang berkah dari leluhur binatang. Yang dikatakan oleh Senior Yisian adalah nenek moyang segala hewan. Benar, ras hewan suci. Melindungi Huaxia. Naga hijau berbaris di timur. Macan putih berbaris di barat.
burung merah berbaris di selatan, kura-kura hitam berbaris di utara, dan penguasa segala hewan ini bertahta di tengah, memandang rendah 9 wilayah. Tentu saja aku tahu setiap tahun di Nanyo diadakan upacara persembahan untuk nenek moyang hewan sebagai ucapan terima kasih atas perlindungannya. Tapi tidak pernah ada orang yang mendapatkan berkah dari nenek moyang hewan. Itu tergantung. Apakah Nona Lin memiliki keberuntungan itu? Jika Senior Lee berkenan datang, nenek moyang hewan pasti akan memberikan keberuntungan padaku. Kamu lihat aku apa? Aku tidak akan pergi ke upacara persembahan nenek moyang hewan. Mengambil keperawananku tanpa bayar sudah cukup. Masih harus membuat musuh baru wanita benar-benar merepotkan. Upacara persembahan nenek moyang hewan kali ini diadakan oleh keluarga Zheng. Jika nenek moyang hewan memberikan berkah pada Zheng Xuanbing, kekuatannya akan meningkat pesat, bahkan aku bukan lawannya. Baru saja Senior Lee lagi-lagi bermusuhan dengan keluarga Zheng. Jika tidak pergi, keluarga Zheng mungkin akan membalas dendam sewenang-wenang. Tidak ada habisnya. Aku pergi saja ya, aku kasih tahu ya. Ini yang terakhir kalinya, lain kali ada masalah. Kamu selesaikan sendiri. Li Changsheng si sampah itu lagi-lagi merusak rencanaku. Zheng Xiao, aku tidak mengerti. Senior Yisian yang terhormat, kenapa begitu menghormati Li Changsheng? Pasti Li Changsheng si brengsek itu mencari dukun wanita untuk menyamar sebagai nenek moyang. Yisian takut pada nenek moyang, baru menghormatinya. Upacara persembahan nenek moyang hewan tahunan akan segera dimulai. Kali ini diadakan oleh keluarga Zheng. Setelah aku mendapatkan berkah nenek moyang hewan, tingkatku akan mendekati nenek moyang. Zheng Xiao, aku tahu kamu bukan orang yang biasa-biasa saja. Aku selalu berada di pihakmu. Setelah Zheng Xiao tak terkalahkan di Nanyo, jangan sampai kamu mencampakkan aku. Upacara persembahan leluhur juga akan datang. Jika dia tahu Li Changsheng mencari perempuan siluman untuk menirukannya, dia pasti akan mencabik-cabik Li Changsheng. Para kepala keluarga, para ahli dengan kemampuan luar biasa. Hari ini adalah hari tahunan upacara persembahan leluhur hewan. Keluarga Zheng dengan tulus mengundang kalian semua untuk hadir, untuk meminta berkah dari leluhur hewan. Apa? Meminta berkah dari leluhur hewan? Leluhur hewan melindungi Jiuso selama bertahun-tahun upacara persembahan. Sen Shiap Kilyarga, Turk Mukam Persembahan Kizaka, dan Hedia. Tapi Zheng Xiao malah meminta berkah dari leluhur hewan. Apakah ini tidak terlalu lancang? Jika Zheng Xiao mendapatkan berkah dari leluhur hewan, pasti tidak akan melupakan kalian semua mulai dari sekarang. Setiap keluarga di Nanyo bisa menikmati kemakmuran bersama Zheng Xiao. Bagus, sangat bagus. Zheng Xiao, lihat. Li Changsheng ini adalah keluarga Zheng. Kamu datang sendiri ke sini. Apakah ingin mati untuk menebus dosa? Salah paham. Melihat keramaian sampai ke keluarga Zheng. Kamu memang nomor 1 di Nanyo. Saya diundang oleh Lin Qiao. Jika kalian tidak setuju, saya bisa pergi. Leluhur yang mengundangmu. Kamu tidak menimbang diri sendiri berapa beratnya. Jika saya tidak menghancurkan kesombonganmu, kamu akan menganggap saya seperti kertas. Zheng Xuanbing orang yang saya undang. Apakah kamu bisa mengusirnya? Menghadap leluhur. Bangunlah. Leluhur, akhirnya Anda datang. Hari ini adalah hari tahunan. Upacara persembahan setiap keluarga di Nanyo sangat menghargai. Leluhur hewan telah hidup selama puluhan juta tahun sejak awal penciptaan. Telah ada di antara langit dan bumi melindungi keramaian Nanyo. Leluhur Li Changsheng bertindak sembrono di saat kritis ini. Jelas-jelas melanggar leluhur hewan. Melanggar leluhur hewan adalah kejahatan besar, pantas mati. Leluhur Li Changsheng di Gunung Xiaoyu menodai gambar Anda dan di lembah kematian. Mencari perempuan siluman untuk menirukan Anda berkali-kali. Melanggar batas Anda tidak boleh dimaafkan. Leluhur perempuan siluman itu sangat jelek. Wajahnya penuh sisik, tapi dia berbohong mengatakan itu adalah leluhur. Jika hal ini tersebar, bukankah siapapun berani meniru leluhur? Perkara lembah kematian terlalu memalukan, jangan diungkit lagi. Tapi keturunan ini memang tidak terlalu pintar. Khawatir nanti membuat marah Senior Lee dan menjerumuskan keluarga Lin ke jurang. Senior Lee adalah tamu kehormatan yang saya undang. Siapapun yang tidak menghormati Senior Lee berarti melawan Lin Qiao. Leluhur itu dia.
Aneh anak ini. Wajahnya tidak ramah, hatinya tidak tenang, tapi kenapa bisa menjadi tamu kehormatan leluhur? Jangan-jangan leluhur tertarik pada Li Changsheng dan ingin menjadikannya kuari untuk memelihara tubuh dan meningkatkan level. Sepertinya hanya itu kemungkinannya. Sial, apa kita harus membiarkan Li Changsheng berkeliaran di sini? Bahkan jika dia kuali, apa bedanya? Leluhur hewan akan segera tiba. Kalau kamu berani membuat marah leluhur hewan akan melahapmu. Benar, leluhur hewan bisa melahap segalanya. Li Changsheng hanya manusia biasa. Pasti akan dilahap leluhur hewan sampai tak bersisa. Zheng Xiao benar-benar hebat. Li Changsheng, kamu adalah tamu leluhur. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, tapi untuk memuja leluhur hewan, perlu mempersembahkan harta spiritual. Kamu punya. Berbicara tentang harta keluarga Zheng adalah yang terbaik di Nanyou. Banyak harta langka dan berharga begitu. Berkat leluhur hewan pasti milik Zheng Xiao. Keluarga Zheng akan meraih sukses besar. Non Lin, kenapa kamu? Kamu terlihat tidak baik-baik saja. Tentang senjata dan harta keluarga Zheng nomor 1, keluarga Lin tidak bisa menandingi. Mungkin leluhur hewan tidak akan memberkati saya, tapi akan memberi Zheng Xuanbing. Senjata dan harta. Saya membawa banyak. Tapi, saya tidak tahu apakah yang disebut. Leluhur hewan berani menerima. Cermin Kunlun pedang salju. Saya curi. Ini adalah tongkat gelap ini. Juga curi. Gunting naga emas. Saya yang mencurinya. Ini adalah palu Haotian. Saya yang membuatnya. Tuan Li, ini semua adalah senjata kuno. Satu saja bisa menghancurkan dunia. Tuan Li, Anda mau bawa yang mana? Binatang purba ini belum pernah saya hadapi. Tidak tahu kekuatannya bagaimana kalau bertarung. Kalau kalah bagaimana bawa semuanya. Mengapa Anda begitu hati-hati? Anda mau menghancurkan dunia ini ya? Orang desa. Bisa punya harta apa? Hari ini saya akan membuat Anda tercengang. Saya akan tunjukkan. Apa itu senjata dewa kelas atas? Harta langka. Ini adalah sarung tangan. Ini cuma sarung tangan biasa kok, sarung tangan. Li Changsheng, Anda berpikiran sempit. Mana mungkin kenal sarung tangan ini? Sarung tangan ini terbuat dari meteorit langit. Ditambah dengan jimat dewa. Setelah dipakai, tangan bisa menyatu menjadi satu. Ini sudah menyatu dengan sarung tangan ini. Bisa digunakan 3 kali. Meski tidak punya kemampuan apapun. Bisa membelah langit dan menghancurkan kekosongan. Apa saja bisa dibelah. Yakin semua bisa dibelah. Anda meremehkan saya atau kemampuan nenek moyang saya? Kalau tidak percaya, ambil sesuatu. Saya akan membelahnya untuk Anda. Zheng Xiao ini. Terima kasih, saya tidak mau makan. Bukan untuk diminta makan, saya yang mau makan, Anda belah untuk saya. Zheng Xiao, hancurkan biar dia lihat meteorit langit ini. Masa tidak bisa mengalahkan durian Zheng Xiao? Jangan sampai mempermalukan keluarga Zheng. Zheng Xiao, Anda berdarah. Anda selalu hate. Li Changsheng, Anda punya apa? Di hadapan binatang purba Anda mau menipu ya? Saya punya gunting. Tapi tidak tahu binatang purba itu berani tidak menerima gunting saya ini. Pernah menaklukkan siluman besar. Nama Fuling. Fuling. Nama yang familiar. Nama leluhur hewan adalah Fuling. Li Changsheng, kamu bilang kamu pernah menaklukkan leluhur hewan. Leluhur hewan apa? Itu siluman hanya seekor macan tutul. Tidak mungkin. Leluhur hewan yang kalian sebut. Ada siluman besar melintasi gunung Siwe. Apakah dia ingin memakan saya? Water escape.
Senior mohon ampun. Siluman kecil kenapa datang ke Gunung Siwe saya? Nama saya Fuling melihat aura gunung suci ini. Ingin menyerap sedikit untuk meningkatkan kekuatan. Tidak. Tidak bermaksud mengganggu mimpi senior. Kamu punya 3 detik untuk meninggalkan Gunung Siwe. Kalau berani melangkah setengah langkah lagi, saya akan memutus garis keturunan ras hewanmu. Siap. Terima kasih senior tidak membunuh saya. Kedepannya jika senior turun gunung, saya pasti akan membalas budi. Apakah dia macan tutul itu? Bentuk asli leluhur hewan adalah macan tutul berbintik. Mungkin senior dan leluhur hewan adalah teman lama. Tidak mungkin. Leluhur hewan sudah hidup puluhan juta tahun. Melihat Pangu membuka langit. Melihat Nua menambal langit. Seperti Buddha tunduk Li Changsheng kamu lagi. Kamu kenapa bisa melihatnya? Li Changsheng, kamu berani meremehkan kekuatan leluhur hewan. Leluhur hewan marah, seluruh Nanyou akan dipenuhi mayat. Jangan gunakan kesombonganmu untuk membahayakan semua orang. Bicara sembarangan. Sembrono Li Changsheng. Kamu harus membayar untuk perbuatanmu hari ini. Leluhur hewan datang. Leluhur hewan marah, awan laut bergolak. Li Changsheng, kamu membuat masalah besar. Li Changsheng, kalau saya kamu sudah lari kembali ke Gunung Siwe. Tinggal di sini. Tunggu saja kemarahan leluhur hewan. Ingin lari sekarang sudah terlambat. Anak muda cepat berlutut, leluhur hewan muncul. Petir menghantam pasti akan menghancurkanmu. Sombong pantas dibunuh. Kemarahan leluhur binatang sialan. Cepat putuskan hubungan dengan Li Changsheng agar tidak ikut terseret. Apakah senior tidak akan mengalami masalah? Saya tidak pernah melakukan hal yang tidak pasti. Sebelum datang saya sudah menyiapkan segala kemungkinan. Saya membawa begitu banyak harta kuno masih tidak bisa mengalahkan seekor macan tutul kecil. Tapi fenomena langit ini sama seperti saat macan tutul itu muncul di Gunung Siwe, persis sama. Li Changsheng, di saat seperti ini, kamu masih mencari hiburan saat akan mati nanti. Tidak ada yang akan mengurus jenazahmu. Hei cahaya. Saya hanya punya gunting ini, mau tidak? Menghadap leluhur binatang. Senior cepat berlutut. Macan tutul kecil. Mengapa kamu terlihat sangat familiar? Leluhur binatang sudah muncul. Masih berusaha menjalin hubungan. Tidak melihat diri sendiri, siapa bisa menjalin hubungan dengan leluhur binatang? Satu pandangan leluhur binatang bisa membuatmu meledak. Aroma yang sangat familiar, aroma ini. Sepertinya saya pernah menciumnya di suatu tempat. Membuat saya gemetar, bahkan hampir tidak bisa berdiri. Mengabdi pada leluhur binatang, upacara persembahan kali ini dilaksanakan oleh keluarga Zheng, tapi Li Changsheng, si sampah ini, tidak menghormati leluhur binatang. Selalu membuat masalah tanpa alasan. Dia bahkan pernah mengatakan pernah menaklukkan leluhur binatang. Mencemarkan nama leluhur binatang. Mohon leluhur binatang bertindak membasmi kejahatan. Anak ini adalah bencana bagi Nanyou. Tidak membunuhnya, tidak akan meredakan kemarahan rakyat. Gunting emas naga harta kuno zaman dewa. Dan aroma yang familiar ini, apakah dia? Pandangan ini saya ingat. Dia adalah senior besar dari Gunung Siwe, Li Changsheng. Setelah leluhur binatang berubah wujud, ternyata wanita cantik yang luar biasa. Kecantikan ini membuat alam tak berwarna. Matahari dan bulan tak bersinar. Leluhur binatang berani memohon leluhur binatang memberkati saya setelah kekuatan saya meningkat. Saya pasti akan membunuh Li Changsheng sendiri. Orang-orang bodoh ini tidak melihat saya sudah berwujud menjadi. Ini adalah tekanan dari senior Li, bahkan ingin mengambil nyawa senior Li. Aku pasti akan menunjukkan performa terbaik di depan senior Li. Semua ini adalah rencanamu hari ini. Benar, aku yang melakukannya untuk menyambutmu. Aku telah menghabiskan semua tenaga dan sumber daya, apakah kamu puas? Kamu sudah berusaha keras. Apa ini tanda bahwa Beast Ancestor mengakui Yang Master Zheng? Memberkati Yang Master Zheng pasti begitu. Keluarga Zheng akan melesat, bahkan keluarga Lin. Dengan kakek Lin Xiao yang duduk di sana, tidak akan dianggap lagi. Tidak disangka, Beast Ancestor tetap memberkati Zheng Xuanbing. Diberkati oleh Beast Ancestor, artinya mendapatkan warisan Beast Ancestor.
Bisa mengaku sebagai murid Beast Ancestor selamat yang Master Zheng. Aku merasa darah dan energi tubuhku bergolak. Dantianku terasa panas. Inikah rasanya menjadi orang kuat? Li Changsheng. Hari ini, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Yang Master Zheng, yang Master Zheng. Yang Master Zheng. Apa yang terjadi, bukankah yang Master Zheng sedang menerima berkah Beast Ancestor? Kenapa tiba-tiba muntah darah? Mungkinkah karena tubuh yang Master Zheng lemah, tulangnya rendah? Tidak bisa menerima berkah yang begitu besar, tidak mungkin. Yang Master Zheng memiliki akar pedang, seharusnya tidak muntah darah. Aku merasa energi spiritual dalam tubuhku menghilang. Dantian dan laut energi semakin kering. Li Changsheng, apakah ini lagi ulahmu diam-diam? Ini bisa dikaitkan denganku, ini benar-benar tidak ada hubungannya. Apakah kalian tidak mengerti? Dia sama sekali tidak sedang memberkati, tapi sedang memberikan larangan. Apa? Larangan jiwa begitu dilarang. Dantian tertutup, tidak bisa berlatih trik yang kejam. Beast Ancestor dan Zheng Xuanbing tidak memiliki permusuhan. Kenapa melakukan ini? Beast Ancestor, kenapa? Keluarga kami selalu memperlakukanmu dengan hormat. Tidak pernah melanggar. Yang selalu meremehkanmu adalah Li Changsheng. Beast Ancestor, kamu salah menilai, yang Master Zheng salah menilai. Dia telah menyinggung seseorang yang bahkan aku tidak berani menyinggung. Aku tidak mengambil nyawanya. Sudah merupakan kemurahan hatiku. Bahkan Beast Ancestor tidak berani menyinggung. Beast Ancestor telah ada selama jutaan tahun. Level kekuatan tertinggi. Siapa yang bisa mengalahkan leluhur binatang? Xiao Yao Fuling menghormati senior. Dari anak-anak Zheng yang lancang melawan senior telah diikat oleh Xiao Yao. Mohon senior untuk menghukum. Kamu memindahkan masalah ke orang lain tidak adil. Itu jelas kamu yang memukul mereka. Mengapa menyalahkan saya? Bukan memindahkan masalah tapi membalas budi. Malam itu terima kasih atas kebaikan senior yang tidak membunuh. Benarkah kamu yang menaklukkan siluman besar itu? Ya, Kapan saja membalas budi tidak apa-apa. Tapi kenapa harus sekarang? Ini balas dendam, semua orang akan mengira saya yang melakukannya. senior, apakah orang-orang ini perlu dibiarkan? Xiao Yao bisa membantu senior menghabisi mereka. Senior Li, mohon ampun, kami tadi tidak tahu. Ucapan kami tadi karena kebodohan. Senior Li, maafkan kami yang bodoh. Jangan marah pada kami. Bagaimana dengan kalian? Hari ini dipermalukan di rumah sendiri, sangat memalukan. Harus menunjukkan kelemahan dulu, ayah sedang bertapa. Tunggu ayah menyelesaikan latihannya, baru berdiskusi. Li Changsheng, bukan. Senior Li, saya salah manusia. Berkat leluhur binatang saya, tidak mau kamu ambil. Saya sebelumnya juga berlebihan. Mengingat saya ini perempuan. Maafkan saya kali ini. Mencari keuntungan dan mengikuti kekuasaan keluarga Lin, mana bisa punya keturunan seperti kamu mulai hari ini. Saya keluarkan kamu dari keluarga Lin dan hapus dari silsilah Leluhur saya. Sudahlah. Hidup di dunia ini semua orang menderita. Asalkan mereka berniat memperbaiki diri. Saya akan beri mereka kesempatan lagi. Oh ya benar. Berkat yang kamu sebutkan tadi. Bisa kasih saya juga. Senior mau. Ya. Berkat saya tidak ada gunanya bagi senior. Tapi dia minta sendiri, apa mungkin? Terpesona dengan rupa saya dan ingin menikah. Berkat tidak bisa diberikan di depan banyak orang, nanti tidak manjur. Daripada begitu mending cari kesempatan aku naik ke Gunung Siwe. Langsung kasih berkah ke senior. Baiklah, tunggu sampai aku dapat berkah. Baru aku kasih ke kamu. Aku juga harus kembali ke Gunung Siwe. Masalah akhirnya selesai semua. Bisa tidur nyenyak sekarang. Kamu datang lagi pakai baju gini pula. Bukan sudah bilang itu terakhir kali aku bantu kamu. Setelah ini kita jalan masing-masing. Nona. Jangan cari masalah lagi. Aku cuma mau hidup tenang. Enggak mau bermusuhan sama siapa-siapa kok, susah banget. Di lembah kematian senior sudah lihat seluruh tubuhku. Semuanya. Apakah senior mau mengkhianati aku? Jadi playboy gitu. Keadaan darurat.
Aku itu mau menyelamatkan kamu, jangan ngomong sembarangan. Aku nggak peduli, kamu harus bertanggung jawab malam ini. Aku mau sama kamu. Aku nggak apa-apa, aku panggil orangnya. Pelecehan. Senior Lee, kalian ngapain? Kamu juga datang. Senior Lee mengundangku ke Gunung Siwe untuk memberi berkah. Maksudnya, ya suruh aku ke Gunung Siwe untuk tidur sama dia. Tidur sama. Berkah ya berkah, ngapain tidur sama? Berkah itu ya tidur sama. MMM. Nona Fuling aku sebenarnya. Untuk Nona Lin minta berkah kalau begitu. Di sebelah ada kamar. Kalian berdua aja yang kasih berkah. Enggak, aku mau tidur sama kamu. Kok aku lihat kalian berdua, kayak lihat 2 gelas minuman bersoda. Seneng lihat kita sampai berbuih gitu. Enggak. Bikin sakit. Selamat datang tuan rumah keluar dari meditasi. Tingkat tuan rumah ini naik ke tingkat 1 ya. Apa kecepatan naiknya? Lebih cepat dari leluhur. Dia sudah bukan leluhurmu lagi, dia cuma nenek tua yang tidak tahu apa-apa. Sekarang ayahku sudah naik pangkat menjadi pejabat tingkat 1. Lihat saja sampai kapan dia bisa bertindak sombong. Selamat datang tuan rumah keluar dari retret. Biner, kenapa kamu? Tuan Zheng Xiao dikenakan larangan roh oleh Beast Ancestor. Rusak dantiannya dan tidak bisa lagi berlatih. Kamu harus membalas dendam untuk Zheng Xiao. Kenapa bisa dikenakan larangan? Semua ini ulah Li Changsheng dari Gunung Siwe. Li Changsheng. Tidak pernah mendengar nama ini sebelumnya tuan rumah. Li Changsheng sebenarnya adalah murid dari sekolah pedang roh, entah kenapa terjun ke Gunung Siwe menjadi kultivator independen. Kemarin di pertemuan persembahan Beast Ancestor secara aktif menunjukkan kebaikan padanya, bahkan melukai pangeran muda. Li Changsheng ini tidak punya kemampuan nyata. Hanya mengandalkan menjadi kuali leluhur keluarga kami. Berbicara omong kosong, tidak hanya membuatku diusir dari keluarga Lin oleh leluhur, tetapi juga membuat Zheng Xiao menjadi bahan tertawaan di dunia kultivator. Si sampah Li Changsheng terus-menerus mencari masalah denganku. Dia membuat dokter dari lembah kematian tidak memberiku obat siluo. Ayah, kamu harus membalas dendam untukku. Kumpulkan semua tamu kehormatan keluarga Zheng. Ikut aku ke Gunung Siwe. Meminta keadilan. Li Changsheng ini membuat anakku tidak bisa berlatih. Aku akan membuatnya masuk neraka. Li Changsheng tinggal di dalam. Ya, Siapa itu? Pagi-pagi berteriak-teriak di rumahku. Kalian datang ke Gunung Siwe untuk apa lagi? kamu bertanya Li Changsheng, kamu membuat bakat Zheng Xiao jatuh, menjadi bahan tertawaan di seluruh dunia kultivator. Kami datang untuk menghitungmu. Benar saja, yang muda terluka, yang tua datang. Kapan ini akan berakhir? Zheng Xuanbing menabrak Senior Li, aku yang bertindak. Memberikan larangan roh tidak ada hubungannya dengan Senior Li. Tuan Zheng, jika kamu ingin mencari masalah, silakan datang padaku. Aku bilang Tuan Zheng, kenapa sekarang bicara begitu percaya diri? Ternyata sudah naik ke tingkat 1. Orang tua ini peningkatan kultivasinya memang cepat. Tidak tahu latihan ilmu hitam apa. Leluhur binatang, leluhur keluarga Lin. Kenapa mereka berdua ada di sini, ayah? Li Changsheng dan leluhur keluarga Lin bukan APA. Tapi kekuatan leluhur binatang tidak bisa diremehkan. Leluhur binatang ini urusan pribadi keluarga Zheng dan Li Changsheng. Mohon leluhur binatang tidak ikut campur. Zheng Yuanshan, kamu datang ke Gunung Siwe untuk menantang. Apakah kamu tidak menghargai keluarga Lin? Leluhur keluarga Lin. Dulu aku takut dengan kekuatanmu. Tapi sekarang aku sudah mencapai tingkat pertama. Kamu yang dulu nomor 1 di Nanyou. Sudah saatnya turun tahta. Jangan sampai terjadi perkelahian. Nanti darah berceceran di halamanku. Bagaimana aku bisa hidup nanti? Sebisa mungkin jangan sampai berkelahi. Li Changsheng. Kamu seorang pria sejati.
Mau bersembunyi di belakang dua wanita. Aku Li Changsheng, cantik dan pintar. Perwujudan pahlawan dan kesatria, mana mungkin bersembunyi di belakang wanita. Aku beritahu kalian, kalau kalian berkelahi hari ini, aku tidak bisa jamin Nona Lin. Dan Nona Fuling tidak akan ikut campur. Katakan apa yang kalian inginkan. Untuk meninggalkan Gunung Siwe. Kalau benar-benar berkelahi kalau leluhur binatang ikut campur, aku pasti kalah harus cari cara untuk membunuh Li Changsheng. Li Changsheng bin bilang, kamu juga bisa membuat ramuan. Berani tidak adu membuat ramuan dengan aku. Kalau aku kalah aku langsung turun gunung. Tidak akan naik lagi kalau kamu kalah. Serahkan nyawamu. Adu membuat ramuan. Ramuan yang tidak jadi obat adalah racun. Manusia yang tidak jadi dewa akhirnya jadi abu orang tua ini. Pasti berniat jahat mau meracuniku. Aku akan manfaatkan situasi ini. Senior Li, jangan dengarkan dia. Zheng Yuanshan ini sudah jelas tidak berniat baik. Li Changsheng, kamu tidak berani ya? Siapa bilang tidak berani? Bagaimana caranya? Leluhur Shen Nong pernah mencicipi ratusan tanaman obat. Aku mewarisi tekad leluhur. Juga mencicipi ratusan tanaman obat, mencari obat mujarab. Dua tanaman obat ini dipetik dari puncak Gunung Hua. Tidak tercatat dalam kitab-kitab medis. Kamu makan satu, aku makan satu. Siapa yang bisa menjelaskan khasiatnya lebih dulu? Yang menang. Bagaimana jika tanaman obat ini beracun? Menurutku kalian hanya ingin meracuni Senior Li. Beracun atau tidak itu urusan masing-masing. Aku saja tidak takut, kalian masih takut? Senior, jangan dengarkan dia, jangan makan. Li Changsheng, jika kamu tidak makan, berarti kamu tidak paham meracik obat. Obat penenang yang kamu berikan sebelumnya juga palsu. Mereka tidak tahu aku baru bergabung dengan sekte pedang gaib. Guru melatihku untuk makan berbagai racun. Hingga sekarang aku kebal terhadap racun. Kala jengking dari 5 racun melihatku saja langsung kabur. Makan bersama. Ternyata beracun. Tanaman obat ini sangat beracun, siapa yang memakannya akan kejang-kejang bibir kebiruan mulut berbusa. Aku yang pertama menjelaskan khasiatnya, aku menang. Senior Shen Nong, bangunlah. Ayah mati sampah. Bawa pergi. Li Changsheng, ronde ini tidak sah, kamu curang. Aturannya kan dari kalian. Kenapa kalian mau ingkar janji lagi? Zheng Yuanshan, keluarga Zhengwu bukan terkenal dengan tamu yang banyak dan orang-orang hebat. Kenapa semuanya cuma sampah? Mati karena mencicipi ratusan tanaman obat Tuan Zheng. Anak buahmu telah melakukan hal yang luar biasa. Menguji racun dari ratusan tanaman obat. Menyelamatkan banyak nyawa. Li Changsheng, kamu tidak makan racun tidak bisa dianggap menang. Baiklah, aku akan kasih kalian kesempatan lagi. Aku akan membuat kalian kalah dengan hati yang tulus. Baiklah, bagaimana kalau kita saling bertukar? Racun yang kita buat sendiri, mencobanya sendiri. Siapa yang selamat dialah pemenangnya. Siapa yang mati keracunan, itu sudah takdir masing-masing. Zheng Yuanshan, si tua bangka ini mau mencoba racun sendiri, apa maksudnya sebenarnya? Ini adalah pil 5 racun yang kubuat sendiri. Racun mematikan, berani mencoba? Pil yang kuberikan bukan hanya 5 racun. Ada 7 jenis bubuk penghambat darah yang dimurnikan. Jika dimakan pasti mati. Aku baru saja membuatnya, belum diberi nama. Aku akan menukarnya dengan pil ini. Aku akan mencoba duluan. Senior, kamu salah besar. Bagaimana bisa percaya begitu saja pada kata-kata Zheng Yuanshan untuk mencoba racun? Dia sekarang berada di peringkat pertama. Pil yang dibuatnya luar biasa.
Sekarang baru sadar apa tidak terlambat? Lihat sekali lagi Gunung Shieyu ini. Mungkin ini adalah terakhir kalinya kamu melihat pemandangan. Tidak ada yang memberitahumu? Untuk ahli peringkat pertama, racun buatan orang biasa tidak efektif. Zheng Yuanshan, kamu licik. Lin Qiao, apakah kamu akan melanggar janji dan bertindak? Ingat perjanjian kita. Senior. Efek pil 5 racun sudah muncul. Li Changsheng keracunan parah. Segera mati senior. Inilah akibatnya melawan keluarga Zheng. Reinkarnasi yang lebih baik di kehidupan berikutnya Li Changsheng. Akhirnya aku, balas dendam terwujud. Senior, apa yang terjadi senior? Senior. Apa yang terjadi? Ini tanda-tanda akan terobosan. Apakah Li Changsheng akan terobosan? Kamu ternyata tidak apa-apa. Aku terobosan lagi. Zheng Yuanshan, kamu hebat. Pil ini bukan racun. Ini seperti pil ajaib 10 kebaikan. Ayo cepat beri aku beberapa lagi. Minggir. Tidak mungkin. Ini racun yang aku buat sendiri, aku menambahkan metode rahasia. Ini akan memanggil petir-petir tidak datang. Malah membuatmu terobosan. Tidak mungkin. Ayah, apakah kamu salah ambil pil? Tidak. Aku sudah periksa, pasti tidak salah. Pasti ada yang salah di suatu tempat. Si sampah ini metode apa yang dia gunakan? Bahkan racun buduan bisa ditahan. Meski bisa bertahan, lalu apa? Ayahku makan obatmu. Dan tetap baik-baik saja ya ronde ini. Paling banter seri. Benarkah dia baik-baik saja? Enggak apa-apa. Aku kasih ayahmu Tao Xin Tao Fei Wan. Efeknya tertunda begitu obatnya bekerja. Ayahmu akan mengungkapkan semuanya dengan jujur. Lalu racun masuk ke paru-paru. Senior Li, racun ini benar-benar manjur. Untuk berjaga-jaga aku sudah melakukan banyak eksperimen. Pernah meracuni 7 ahli tingkat 1. Dan 3 ahli super tingkat 1. Semua mati karena obat ini. Bualan, kalau benar seperti katamu. Kenapa aku sama sekali tidak merasakan reaksi? Aku tinggal di pinggiran kota Nanyou. Di rumah ada rumah dan sawah. Hidup bahagia tanpa batas. Tapi suatu hari nafsu serakah muncul. Berkolusi dengan pejabat yang tidak takut langit. Merampas istri orang dan sawah mereka. Orang lemah berbalik melawanku. Akhirnya kuhajar mereka dengan tongkat. Sejak itu nafsu serakah tak berujung merugikan tanpa batas. Lei Jiazu Xian berada di posisi tinggi. Meng Wei Sei Nanzhou. Pemimpin seni bela diri selama 200 tahun. 200 tahun. Tidak rela keluarga Zheng ditindas. Menutup diri untuk melatih ilmu hitam. Memotong akar keturunan sendiri. Sejak itu kemampuannya melesat. Tunggu, aku latihan 30 tahun lagi, tunggu, aku latihan, tunggu. Biar semua yang tidak tunduk pada keluarga Zheng masuk ke neraka. Masuk neraka. Ayah, kamu gimana? Jangan nakutin aku, ayah. Li Changsheng, jangan keterlaluan. Kau sampai tega membunuh kepala keluarga Zheng. Keterlaluan? Hari ini kalian naik gunung, bukan untuk mengambil nyawaku? Meski aku tidak membunuh, apakah kalian akan melepaskanku? Zheng Yuanshan menantang senior Li. Menanggung sendiri pantas mendapat hukuman. Li Changsheng. Kembalikan nyawa ayahku. Kamu ini benar-benar tidak masuk akal. Uji racun itu usul ayahmu, sekarang ayahmu mati. Sekarang kamu cuma bikin ribut. Kalau kamu buru-buru mau ke neraka untuk temani dia, aku bisa antar kamu. Li Changsheng, hari ini ada nenek moyang binatang yang dukung kamu. Kalau tidak, kamu jangan harap bisa selamat. Ini peringatan aku untuk keluarga Zheng. Aku kasih peringatan ke keluarga Zheng. Kamu suka Lin Yiren, aku sudah setuju untuk batalkan pertunangan. Tapi kalian masih berkali-kali cari masalah sama aku.
Li Changsheng. Ayahku sudah meninggal. Kamu masih bicara seperti ini. Jangan keterlaluan. Sekarang ayahmu sudah meninggal dan kamu dikenai larangan roh oleh Fuling. Sekarang dantianmu kering sudah tidak bisa latihan. Keluarga Zhengmu sudah tidak mungkin bangkit lagi. Ini sudah yang bisa aku pikirkan untuk keluarga Zhengmu. Jalan keluar yang paling terhormat. Jangan datang lagi ke Gunung Siwe cari masalah sama aku. Kalau tidak aku terpaksa hancurkan keluarga Zheng. Ayo kita pergi. Li Changsheng. Aku bersumpah tidak akan jadi manusia kalau tidak balas dendam ini. Senior keren banget. Sekarang masih sempat untuk bertindak. Senior mau bertindak. Lagi pula keluarga Zheng di Nanyou sudah tidak mungkin bangkit lagi. Kasih mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Kalian berdua kenapa belum pergi? Ini daerah terpencil. Senior hidup sendirian tidak nyaman. Aku mau tinggal untuk jaga senior. Senior ada aku jaga sudah cukup. Malam aku juga bisa jaga senior. Kamu latihannya masih dangkal tinggal cuma jadi beban. Kamu cepat pergi saja. Kamu bilang siapa beban? Gimana mau bandingin sama aku? Jangan lupa aku ini nenek moyang semua binatang. Kalau senior tidak bantu kamu, aku bisa langsung tekan kamu. Bandingin ya bandingin. Dua nona jangan ribut. Aku bukan tidak bisa hidup sendiri masih perlu kalian jaga. Sudah-sudah kalian pergi saja biar aku sendiri tenang. Senior. Mau ganggu lagi hatiku pergi. Hati tanpa wanita. Pedang terhunus dengan sendirinya. Kamu yang bikin senior Li marah bikin kita diusir dari gunung. Jelas-jelas kamu yang bikin senior tidak senang. Malah mau narik aku ikut terlibat. Lalu gimana dong? Senior terkurung di gunung memang dia orangnya low profile. Karakter yang hati-hati takut mati sia-sia. Dia mau mengasingkan diri di Gunung Siwe, aku malah nggak mau dia tenang. 7. Kamu ada ide apa? Aku mau adakan pertemuan persatuan pendekar di keluarga Lin. Nanti kita ajukan senior Li jadi ketua persatuan pendekar Nanyou. Dengan nama keluarga Lin umumkan ke seluruh Nanyou. Idemu bagus banget. Nanti seluruh Nanyou bakal tahu. Ada orang namanya Li Changsheng, aku nggak percaya. Dia nggak turun gunung. Ayah aku nggak bakal biarin kamu mati tanpa alasan yang jelas. Aku pasti bunuh Li Changsheng untuk balas dendam buat ayah. Segera umumkan hadiah di Nanyou. Siapa yang bisa bunuh Li Changsheng balas dendam buat ayahku? Aku rela kasih separuh harta keluarga Zheng. Diam aja ngapain Tuan Zheng? Sejak pulang dari Gunung Siwe, tamu kehormatan keluarga Zheng tahu. Keluarga Zheng bakal jatuh pada cabut dari keluarga Zheng. Pindah ke keluarga Lin apa? Tuan Zheng, aku udah nggak punya rumah lagi. Keluarga Zheng nggak boleh jatuh begitu aja. Mau bikin keluarga Zheng merosot? Nggak semudah itu. Ayah, kayaknya aku harus ambil jalan ekstrim. Siapin barang-barang. Kita berangkat sekarang juga. Berangkat kemana? Mata Laut Utara. Itu tempat menahan Dewa Iblis. Tahun bulan hari Yin bakal datang. Dewa Iblis bakal bebas. Kembali ke dunia manusia. Kamu mau masuk ke jalan iblis. Dewa Iblis turun ke dunia. Semua makhluk harus tunduk. Melawan cuma bakal mati. Nggak masuk ke jalan iblis nggak bisa hidup. Zheng Xuanbing dari keluarga Zheng Nanyou mohon bertemu dengan Dewa Iblis. Aroma manusia. Kalian berani sekali. Berkeliaran sampai ke Laut Utara. Tidak takut aku memakan kalian. Yang mulia Dewa Iblis, aku tahu hari kembalimu. Tidak lama lagi aku datang untuk bergabung dengan yang mulia. Dan rela masuk ke jalan iblis. Menjadi mata-mata yang mulia. Syaratnya apa?
Gunung Xiewe Li Changsheng selalu melawanku. Dengan cara kejam dia membunuh ayahku. Orang ini mungkin menjadi faktor pengganggu kembalinya Yang Mulia ke dunia. Manusia mohon, Yang Mulia, menghabisi Li Changsheng. Ya dialah. Dia tidak hanya menaklukkan nenek moyang binatang, tapi juga berani mengatakan. Aku tidak berani mengatakannya. Katakan. Li Changsheng juga berani mengatakan bahwa Yang Mulia sama sekali tidak menakutkan. Meskipun melarikan diri dari mata laut utara, tidak akan membuat gelombang apapun katanya Yang Mulia hanya mainannya di telapak tangan. Sombong. Aku tidak mengizinkan di antara langit dan bumi. Ada orang yang begitu sombong. Dan Tianmu seharusnya dihancurkan oleh Li Changsheng ini kan. Aku akan membantumu membangun kembali dantianmu dan memberimu kekuatan keturunan iblis. Aku merasa tubuhku dipenuhi kekuatan. Inikah rasanya menjadi orang kuat? Terima kasih Yang Mulia Iblis, tidak perlu. Aku akan segera melepaskan belenggu. Butuh tubuh untuk bersarang. Tubuh ini memiliki tingkat pertama. Tepat bisa menahan aura iblisku. Aku terima dengan senang hati. Li Changsheng tidak boleh dibiarkan. Untuk memastikan semuanya berjalan lancar, aku mengutus duta kiri terang sukuku. Duta kanan gelap bersamamu pergi. Menghabisi orang ini. Tingkat kedua duta ini telah melampaui 3 dunia. Tidak termasuk dalam 5 elemen tidak bisa dinilai. Dengan sistem pengukuran normal. Dengan bantuan kedua duta, pasti membuat Li Changsheng itu jiwa dan raganya hancur. Silakan Senior Li menghadiri upacara besar. Upacara besar upacara apa? Senior keluarga Lin hari ini mengadakan upacara besar di keluarga Lin. Merekomendasikan Anda sebagai ketua aliansi bela diri Nanyo. Merekomendasikan saya sebagai ketua aliansi bela diri Nanyo. Kenapa saya tidak tahu tentang ini? Anda tidak tahu Tuan Li. Berita Nanzhou laporan Lin Zhangdan. Dou Wei Bai Shou. Situs web besar berita ini selalu dalam status teratas. Sial-sial Gunung Xiewe tidak ada sinyal beberapa hari ini. Nona Lin ini bukan sedang menjerumuskan saya. Tidak bisa, saya harus meredakan situasi ini. Kalau tidak nanti tidak tahu berapa banyak masalah. Senior silakan naik mobil. Tidak sempat, saya duluan. Mendengar Senior ingin merekomendasikan Gunung Xiewe. Li Changsheng sebagai ketua aliansi bela diri. Li Changsheng belum pernah mendengar orang ini. Ada prestasi hebat apa di bidang bela diri tidak mungkin. Seorang pemula dalam latihan. Tapi Li Changsheng itu siapa? Berani mencalonkan diri sebagai ketua aliansi bela diri. Anak muda dari mana berani masuk ke upacara besar keluarga Lin? Saya mencari senior keluarga Lin. Apakah kalian melihat Nona Lin? Saya Li Changsheng. Anda adalah Li Changsheng? Saya sekarang terkenal karena Nona Lin. Pohon besar terkena angin. Anda yang direkomendasikan senior. Ketua aliansi bela diri melihat penampilan Anda. Lemah lembut, tidak punya kekuatan. Selain tampan tidak ada gunanya. Ketua memimpin seluruh aliansi bela diri Nanyo. Jabatan tinggi dan berkuasa bukan sembarang orang bisa. Kalau saya Anda, akan mengundurkan diri. Saya mengerti maksud kalian. Pahlawan memang berpikiran sama. Saya hanya seorang pertapa di Gunung Xiewe. Nona Lin terlalu memuji saya. Memaksa saya menjadi ketua. Kalau Senior Li tidak pantas, maka di seluruh Jiuyou tidak ada yang pantas menduduki posisi ini. Senior Li, upacara besar yang saya siapkan. Apakah puas? Nona Lin, ada apa? Mengapa memilih saya sebagai ketua aliansi bela diri Nanyo? Saya tidak mau, saya baik-baik saja. Hidup sebagai pertapa yang damai. Sekarang suruh saya jadi pekerja kantoran 96. Hanya orang bodoh yang mau menjadi ketua aliansi bela diri yang susah payah tapi tidak dihargai. Senior, kemampuanmu tak tertandingi di Dacia. Jangan hanya bicara soal aliansi bela diri Nanyo. Bahkan menyatukan 9 wilayah pun bukan masalah. Diam.
Jangan ngawur, kamu tidak sadar mereka. Banyak yang meragukan saya. Dengan Fuling di sini, siapa yang berani tidak patuh pada senior? Senior adalah pilihan saya. Seluruh Nanyo harus patuh pada perintah. Jika tidak, saya Lin Qiao yang pertama tidak setuju. Baiklah, baiklah. Agar Tunku MU naik jabatan. Bahkan tidak segan menggunakan kekerasan untuk menekan berbagai kekuatan di Nanyo. Lin Qiao, kamu benar-benar tidak memilih cara. Sheng Xuanbing ini adalah acara besar yang saya siapkan untuk senior Li. Kamu datang untuk apa? Kamu berani menyebut namaku, langsung cari mati ya. Leluhur kamu masih menganggap Zheng Xiao sebagai orang yang bisa diatur seenaknya. Kemampuan Zheng Xiao meningkat pesat. Sekarang sudah berbeda dari dulu. Apa yang saya katakan salah, kamu selalu melindungi Li Changsheng si sampah ini. Bukankah kamu hanya menjadikannya Tunku MU untuk latihan ganda? Ingin mengangkatnya ke posisi tinggi. Kamu? Semua orang lihat orang ini adalah pria tampan yang tunduk pada Lin Qiao. Sampah yang naik jabatan karena makan gaji buta. Apakah dia layak menjadi ketua aliansi bela diri? Sheng Xuanbing, kamu lupa bagaimana ayahmu mati. Masih berani bicara sembarangan di depan senior Li. Kamu tidak pantas menyebut ayahku. Leluhur keluarga Lin. Tidak ada apa-apanya. Kekuatan iblis. Kamu jatuh ke jalan iblis. Iblis melakukan banyak kejahatan suku kami. Menjaga 4 penjuru takut iblis bangkit lagi. Membuat dunia menderita, kamu malah menjual jiwa. Dikendalikan oleh iblis. Dewa iblis memiliki kekuatan terkuat yang tak tertandingi. Dia memberiku kemampuan membuatku terlahir kembali. Siapa bilang dewa iblis itu jahat? Dia jelas-jelas pembawa keberuntungan. Sebagai leluhur hewan, aku punya tugas untuk membasmi kejahatan dan melindungi kebenaran. Zheng Xuanbing, apa gunanya dewa iblis memberimu kekuatan? Dibandingkan dengan aku, kamu masih kurang. Menyerahlah dan mati. Misik iblis. Sekarang aku tahu kenapa kamu begitu berani. Ternyata ada sisa-sisa iblis yang mendukungmu dari belakang. Silakan Li Changsheng mati. Kapan iblis mulai main musik? Musik, kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Yang dipegang oleh kedua utusan itu adalah alat yang dibuat langsung oleh dewa iblis. Kedua utusan itu menguasai rahasia musik iblis. Membunuhmu seperti menyembelih anjing. Kamu berhutang padaku. Hari ini, aku akan menagih semuanya sekaligus. Kamu jelaskan padaku, aku Li Changsheng meskipun berasal dari keluarga miskin, tapi aku tidak mencuri atau merampok. Itu adalah semangat dari sekte pedang kami. Meskipun aku tidak terlalu ingin menjadi ketua persatuan bela diri, tapi Nona Lin dan Nona Fuling, mereka adalah teman-temanku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti teman-temanku. Apa itu teknik musik iblis? Senior, teknik musik rahasia adalah ciptaan dewa iblis. Menggunakan musik untuk mengganggu pikiran dan menciptakan ilusi. Jika terjebak dalam ritme musik, akan langsung menjadi gila. Harus berhati-hati. Senior Li, kamu pergi dulu, aku dan Fuling akan menutupi. Baik, aku pergi dulu. Pergi. Bisakah kalian pergi, Li Changsheng? Dewa iblis telah memberikan perintah mati. Kamu adalah faktor penghalang bagi kembalinya dewa iblis jika kamu tidak mati. Dewa iblis tidak akan tenang. Bukan hanya kamu, semua orang di sini akan ikut mati. Mati untuk dewa iblis adalah kehormatan bagi kalian para semut. Aku bisa memberikan kalian kesempatan untuk hidup. Siapa yang tunduk pada dewa iblis dan membunuh Li Changsheng? Aku akan memohonkan ampun di hadapan dewa iblis untuk kalian. Ini cuma alat musik biasa. Kamu pikir hanya kalian yang punya? Li Changsheng, kamu berani melakukan itu di depan banyak orang. Sedang apa kamu? Mungkin lagi berlagak. Dua utusan Li Changsheng licik dan penuh tipu muslihat. Mundur berarti menimbulkan masalah. Segera bertindak. Suona berbunyi emas berlimpah 100 alat musik. Suona adalah raja. Senior, apa ini?
Kamu tidak kenal Suona. Senior, alat sihir di tangan suku iblis luar biasa. Begitu dimainkan kita, JG akan hancur. Bagaimana kamu sekarang? Masih sempat bercanda. Aku sangat hati-hati, paling benci bercanda. Suona ini bisa menghancurkan sisa suku iblis. Alat sihir di tangan mereka. Li Changsheng, kamu tahu seberapa kuat kekuatan dua utusan ini? Musik berbunyi. Tempat ini akan runtuh. Kamu akan segera hancur. Leluhur binatang adalah contoh sebelumnya. Puluhan ribu tahun latihan. Bukan tandingan dua utusan menurutmu. Kamu pantas bertindak leluhur. Bagaimana kalau kita menyerah saja? Kamu ingin tunduk pada suku iblis. Aku Lin Qiao lebih baik mati daripada menyerah. Suku binatangku bersedia hidup dan mati bersama senior. Senang mati untuk sahabat. Sangat mengharukan. Mari kita bersama ke neraka. Li Changsheng, lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Menurutku, sekarang dia pasti sudah lemas. Segera akan menjadi abu. Senior Li, cepat. Kami tidak bisa bertahan lagi. Bisa mati untuk senior Li adalah kehormatan puluhan ribu tahun latihan Fuling. Tidak ada yang akan mati. Dia ternyata bisa menahan serangan suara, bagaimana mungkin? Kami tidak mati. Adalah senior Li yang menyelamatkan kami. Tidak mungkin utusan cahaya dan kegelapan bersama-sama bertindak, bahkan aliran pedang roh itu. Orang tua itu tidak bisa menahan Li Changsheng, seorang buangan aliran pedang roh. Bagaimana mungkin selamat? Tidak hanya selamat, dia bahkan memantulkan serangan suara utusan kiri dan kanan. Bagaimana keadaan dua utusan? Li Changsheng mengganggu pikiran aku dan Liao. Kita sekarang merasakan sihir di dalam. Ini akan segera keluar. Aku berdua di iblis. Apa yang Anda lakukan? Sangat mudah untuk memecahkan rentang suara iblis. Itu tidak akan menjadi dia. Tidak merasakan fluktuasi aura. Seharusnya, itu Suona. Di dalamnya ada kekuatan dewa kuno. Ada begitu banyak instrumen langka. Itu pasti pedang roh. Tapi aku tidak bisa mengetahuinya. Jelas dia telah diusir dari sekolah pedang roh. Bagaimana bisa terlalu abadi? Masih melindungi anak sapi. Jika Anda tidak bisa memukulnya, Anda tidak dapat menemukan banyak pinjaman. Iblis senior tidak bisa tinggal. Cepat dan kejar kedua penyihir ini. Masuk ke 8 lapisan neraka. Biarkan mereka hidup selamanya. Dan Zheng Xuanbing dan anak perempuan yang ditinggalkan keluarga Lin. Mereka adalah pelakunya. Li Changsheng, apa yang kamu lakukan? Li Changsheng, aku menyarankan kamu untuk tidak main-main. Dia membunuh tanpa berkedip. Mati sampai mati. Anda memilih senior Li yang segar. Sudah menjadi dosa. Terakhir kali, Anda tidak menabrak tembok selatan dan tidak melihat ke belakang hari ini. Ini adalah kematian Anda. Li Changsheng tidak Li senior I. Kedua gadis di sekitar iblis terlihat baik. Kalian. Itu iblis kiri dan kanan. Ya, kita adalah iblis. Orang kepercayaan yang paling kau percayai. Ketika dewa iblis keluar, kau akan kram kulit. Betapa menyakitkan untuk membunuh dan membunuh. Tolong bantu aku membawa sesuatu pada iblis. Aku Li Changsheng tidak berniat. Jangan repot-repot dengan dia. Senior Li, kau sedang mencari perdamaian dengan iblis. Apa yang kau tahu?
Ditekan oleh Sun King. Mata Beihai sekarang akan lahir. Aku tidak yakin. Untuk mengubah Ganga menjadi batu giok. Roh jahat bangkit dunia menderita di seluruh dunia. Hanya Senior Lee yang bisa membasmi kejahatan tapi dia sangat hati-hati. Senior Lee tidak akan bertindak, tidak, kita harus mencari cara. Maksud tersirat Senior Lee adalah agar kalian roh jahat secara sukarela datang untuk meminta maaf, kalau tidak, Senior Lee akan mengambil nyawanya sendiri. Kalian masih belum pergi juga. Sampaikan pesan Senior Lee dengan jujur kepada roh jahat. Ada apa? Kenapa? Masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan damai. Kenapa kamu harus membuat keributan? Senior, kata-kata iblis tidak bisa dipercaya. Harus segera dibasmi. Iblis sudah lama ingin memperbudak manusia, tidak mungkin berdamai. Membunuh mereka hanya urusan kecil. Zheng Xiao, kenapa kamu? Jika saya tidak salah tebak, dia Li Changsheng takut pada roh jahat. Si pecundang ini ingin melarikan diri. Tidak heran dia ingin berdamai dengan roh jahat. Pasti dia tahu kekuatan pihaknya. Bukan tandingan roh jahat. Ingin menyelamatkan nyawanya sekuat tenaga. Ada apa, gempa? Roh jahat telah melarikan diri dari Ikatan Mata Lot Yudra. Kembali ke dunia manusia Li Changsheng. Roh jahat akan segera tiba di sini. Kekuatan roh jahat jauh di atas saya dan Xiyin. Banyak orang hewan yang mati di tangannya dulu. Jika tidak ingin mati, segera lari saja. Tahun bulan dan hari yang gelap telah tiba. Saya belum siap, kenapa roh jahat sudah keluar. Senior Lee, apa yang akan kamu lakukan? Roh jahat tidak biasa. Saya harus mempersiapkan diri. Ini talisman sekolah pedang roh. Saya akan meminta guru turun gunung untuk membantu saya. Baru ingat minta bantuan saat sudah di ujung maut. Apakah tidak terlalu terlambat? Sial-sial datang begitu cepat. Guru ini, talisman saudara, seperguruan Changsheng, saudara Changsheng. Sedang meminta bantuan sekolah pedang roh. Kamu bilang anak nakal ini menjelajahi semesta. Di dunia ini, sudah tidak ada yang bisa menandinginya. Meskipun roh jahat sangat kuat, tapi di hadapannya bukan tandingannya. Setelah mengalami begitu banyak cobaan, kebiasaannya yang terlalu hati-hati ini, kenapa masih belum berubah juga? Gimana dong Shifu, adik seperguruan Changsheng minta bantuan. Kita pergi atau enggak? Lagi pula aku ini Shifunya. Kalau aku pura-pura enggak lihat, enggak sesuai dengan statusku sebagai Shifu. Gini aja. Kamu yang mewakili Shifu untuk pergi ke sana. Kasihkan pedang adik seperguruan Changsheng padanya. Shifu, kenapa Shifu nggak pergi sendiri? Kalau aku yang pergi, jangan-jangan gelombang pertarungan mereka melukai aku. Gimana muridku? Kalian harus paham prinsip menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Cepetan pergi. Shifu, menurutku kebiasaan hati-hati, adik seperguruan Changsheng. Itu belajar dari Shifu ya. Selain itu ingat ya, di depan Dewa Iblis jangan bilang kalau kamu dan Changsheng adalah muridku. Jangan-jangan kalau Changsheng nggak menang, Dewa Iblis nggak akan balas dendam ke aku. Aku ini terlalu pintar. Zheng Yuanshan. Dia kok bisa muncul, bukannya dia sudah mati ya? Orang tua ini nggak benar beda dengan yang di Gunung Siwe. Pandangan matanya aja beda. Aura di tubuhnya juga nggak benar. Penuh dengan bau darah dan kejahatan. Li Changsheng, kamu ini nggak bodoh juga ya. Tubuh ini cuma sementara ditempati sama aku. Hormat pada Dewa Iblis. Dewa Iblis, kamu bukan Zheng Yuanshan. Kamu adalah Dewa Iblis. Wangi banget. Manusia yang sudah berlatih selama 200 tahun. Baru yang aku cari tungku wangi kelas atas. Aku akan menjinakkanmu.
Dewa Iblis, jangan sombong selama aku ada. Pasti nggak akan biarkan kamu berbuat onar. Leluhur segala hewan. Aku nggak tahu kenapa kamu muncul. Aku juga nggak ada waktu untuk urusin kamu. Sekarang, aku cuma mau ambil nyawa Li Changsheng. Apa aku selingkuh sama kamu kok baru keluar dari mata laut utara? Langsung mau bunuh aku, ada dendam apa sih? Kamu bisa bohongin orang lain tapi nggak bisa bohongin aku. Aku sudah merasakannya. Kamu adalah master teratas dari ras manusia. Alasan kamu tinggal di Gunung Xiewe adalah untuk menyembunyikan kekuatanmu dan bertindak rendah hati. Benar kan? Aku memang tidak bisa menipumu. Li Changsheng, aku salah mengenalmu. Bahkan jika kamu seorang mas terlalu apa, karisma sampah tetap takkan berubah. Kamu tetap tidak pantas untukku, nona ini. Li Changsheng, Tuan Iblis telah datang. Pilihan satu-satunya adalah menundukkan kepalamu. Li Changsheng, berlututlah. Tuan Iblis, baru saja Li Changsheng mempermalukanku dan Xie Yin. Pemuda ini memiliki artefak luar biasa, Tuan Iblis. Jangan ragu-ragu untuk membunuhnya. Pendahulu anjing tua iblis begitu menantangmu. Mengapa kamu tidak cepat-cepat membunuhnya? Tunggu sebentar. Aku sudah memberikan tanda kepada guru, dia seharusnya melihatnya. Dengan kecepatan terbang guru, dia seharusnya sudah sampai. Mengapa dia belum muncul? Ternyata kamu sedang menunggu bala bantuan. Aku tidak akan memberimu kesempatan itu. Li Changsheng, bersiaplah untuk mati. Tunggu dulu. Li Changsheng, jika kamu takut katakan saja. Tuan Iblis adalah tokoh yang sudah ada sejak puluhan ribu tahun lalu. Karakter legendaris. Matimu di tangan Tuan Iblis bukanlah hal yang memalukan. Setiap kali Tuan Iblis menyerang selalu cepat dan tanpa ampun. Tenang saja, dalam sekejap mata. Kepalamu akan jatuh, pendahulu. Cepat serang anjing tua iblis. Mereka hampir mencingi kepalamu. Menghadapi lawan sekuat Dewa Iblis, kita harus langsung membunuhnya dalam satu serangan, jika tidak, kita akan tercemar oleh energi iblisnya dan jatuh ke jalan iblis. Saudara senior. Ada bala bantuan. Apa yang harus ditakuti? Tuan Iblis memiliki kemampuan bela diri tanpa tanding. 1000 orang datang pun hanya akan menambah mayat lagi. Aku tahu guru tidak akan meninggalkanku begitu saja. Saudara senior, bagaimana bisa kamu? Lalu di mana guru? Guru bilang dia takut terlibat dan memintaku memberikan pedang ini padamu. Sekarang pedang sudah sampai, maka aku akan pergi lebih dulu. Jaga dirimu baik-baik, adik Changsheng. Master berpesan jangan bilang kamu muridnya. Ingat-ingat. Sial, beneran gak mau tolong ya? Baiklah kau tua bangka, kau gak punya hati. Jangan salahkan aku kalau aku gak punya hati juga. Setan. Aku murid dari dewa tertinggi sekte pedang suci. Semua diajarin sama dia, si tua itu jagoan yang gak ada tandingannya. Sekarang dia ada di sekte pedang suci. Alamatnya Gunung Fangchun Shizhou. Ke timur gua ketiga setan. Kenapa gak cari guruku? Atasan nggak bener, bawahan ikutan nggak bener. Ternyata kebiasaan takut mati. Diajarin sama gurumu. Kamu mau ngajak setan ke sekte pedang suci. Terus kamu kabur. Taktik ngelabui. Setan nggak bakal tertipu. Senior nggak bisa ngindarin lagi, cepat tebas dia. Senior, kalau nggak bertindak sekarang, nanti setan selesai ngumpulin kekuatan. Itu bakal jurus penghancur dunia. Senior mau cabut pedang nggak? Cabut pedang atau enggak? Nggak ada bedanya hari ini. Yang mati cuma kamu, Li Changsheng. Kamu masih ada pesan terakhir nggak? Mengingat kita pernah punya ikatan pernikahan. Aku bakal bantu, selesai. Li Changsheng, kamu punya tulang suci. Dan mata ketiga. Kamulah tubuh terbaik di dunia ini. Tubuh Zheng Yuanshan sudah busuk. Setelah aku bunuh kamu, aku bakal ambil alih tubuhmu. Aku nggak nyangka. Yang akhirnya bertarung melawan setan adalah aku pertapa yang gak peduli dunia. Aku belum punya anak. Kalau aku beneran mati, keluarga Li bakal punah. Gimana kalau kita berunding, tunggu aku nikah dulu. Baru kita bertarung, biar aku Li Changsheng bisa menghadap leluhur keluarga Li dengan bangga. Senior, musuh di depan mata kok masih bisa mikirin itu. Bicara tentang cinta, tunggu sampai kita menang perang ini, aku dan Jiao akan menikahimu.
Senior, cepat keluarkan pedangmu. Mencari mati. Chauldron. Xiao, kenapa kau melindungiku? Dari serangan Dewa Iblis, aku bisa mengatasinya sendiri. Aku tidak meragukan kekuatanmu. Tapi segala sesuatu bisa berubah. Jika kau benar-benar dibunuh oleh Dewa Iblis, aku tidak akan punya kesempatan untuk menciummu lagi. Wanita tua. Berlatih selama 200 tahun hampir menjadi dewa. Mati demi sampah ini. Lehurlah sekarang, kau lihat Li Changsheng. Dialah yang membunuhmu. Tapi kau tidak perlu khawatir. Aku akan mengurus keluarga Lin dengan baik. Aku belum pernah merasakan wanita ini. Kenapa dia mati begitu saja? Salahku terlalu hati-hati. Tidak segera bertindak. Kalau saja aku bertindak lebih cepat, tidak akan sampai kau kehilangan nyawamu. Karena kalian begitu enggan berpisah, aku akan mengantarmu. Turun dan berkumpul lagi. Senior, hati-hati. 30.000 tahun yang lalu, 3 dewa mengurungmu di mata laut utara. Hari ini Li Changsheng pasti tidak akan. Aku akan menghapusmu sepenuhnya. Li Changsheng bertanya pada langit dan bumi dengan pedang. Senior melepaskan beban kehati-hatian yang berlebihan. Aura pedang yang menakutkan. Dia menyerap energi spiritual antara langit dan bumi mencuci pedang. Aura pedang menyentuh langit dan bumi, niat membunuh mengguncang langit. Dewa Iblis 30.000 tahun yang lalu, 3 dewa bersatu. Tidak memiliki aura yang menakutkan seperti ini. Aku tidak ingin bermusuhan dengan siapapun. Tetapi kalian yang memaksaku melakukan ini. Dewa Iblis tua, hari ini aku pasti akan memenggal kepalamu. Untuk menghibur roh Xiao di surga. Li Changsheng, tidak bisakah kau berhenti membual? Jangan kira dengan pedangmu memanggil fenomena langit dan bumi bisa menakuti Dewa Iblis. Jika kau benar-benar punya kemampuan, bagaimana mungkin wanita yang kau sukai mati? Menipu dan menipu sungguh konyol. Sungguh tidak adil bagi leluhur. Menghilangkan kejahatan di antara langit dan bumi. Mengangkat pedang untuk membunuh iblis dan penjahat kecil. Matilah. Tiga King menekan saya selama 30.000 tahun. Saya Pirda di Mata Yura. Bersemedi dan berlatih selama 30.000 tahun. Tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Kamu juga tidak bisa. Aura pedang yang sangat kuat. Apakah saya masih tidak bisa? Saya sudah memiliki aura pedang seperti pelangi. Iblis dan hantu berani datang ke dunia ini. Membunuh dengan kehormatan. Dewa Iblis. Mati. Pedang membelah Dewa Iblis, pedang membunuh. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Senior Li? Semuanya sudah berakhir. Senior Li, saya salah, jangan bunuh saya, oke? Saya akan menghancurkan kemampuan saya sendiri, memutuskan meridian saya sendiri. Pergi. Saya pikir saya akan sendirian seumur hidup. Sampai tadi. Kamu mati untuk mencium saya. Saya baru sadar. Saya telah menemukan cinta sejati. Kalau begitu kamu harus baik-baik pada saya. Ya ampun, mayat hidup. Kamu baik-baik saja. Ada jubah ajaib yang diberikan Senior kepada saya, tentu saja saya baik-baik saja.
Kalau begitu kamu. Kalau saya tidak pura-pura mati, bagaimana kamu bisa mengubah kebiasaan terlalu hati-hati? Kamu baik-baik saja kan? Senior Lin, Nona Lin. Ini hamil. Hamil. Anak siapa? Hanya kamu yang menyentuh saya saat menyelamatkan saya di lembah kematian. Kamu bilang anak siapa? Saat itu tidak ada tindakan pengamanan. Saya benar-benar tidak hati-hati. Apa yang kamu bicarakan?